Nah, kayak gitu tuh bisa. Ya, Nah, kalau saya sebetulnya. semuanya saya data dulu, lalu siapa yang sudah diwawancara saya tulis cek sudah dilakukan semua. Asalnya. Jadi yang di atas ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan penelitian masing-masing. Kalau misalnya butuh usia nggak apa-apa, tambahkan aja usia, lalu status, jabatan, berapa lama mengajar. Nah itu boleh, itu namanya pertanyaan demografi. Nah, setelah pertanyaan demografi sudah ada, ini kan partisipan ya. Di sampingnya inilah yang dinamakan dengan coding. Nah, kayak gini. Bapak Ibu, kemarin kan saya minta untuk membuat instrumen wawancara, gitu ya. Nah, instrumen itu kan misalnya ada 7 pertanyaan. Nomor 1 tulis di sini, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ke atas. Nah, umurnya 22 tahun. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman pembelajaran online? Dia shock, tapi bisa beradaptasi, kadang bosan, tapi ingin berubah. Pengalaman positifnya apa? Waktunya fleksibel, bisa tetap dekat dengan keluarga. Pengalaman negatifnya tidak ada interaksi, lalu sumber belajarnya sedikit. Nah, ini adalah coding. Coding itu interpretasi Bapak Ibu dari omongan partisipan atau orang kita wawancara, itu kan beliau pasti ngomongnya panjang lebar ya. Nah, omongan itu kita rangkum menjadi beberapa kata-kata saja. Hmm. Dari coding ini penting karena nanti di bab 4 Bapak Ibu bisa mengumpulkan 2 orang seperti ini. Dari 6 peserta yang saya wawancara, 2 orang yaitu Noah dan Angel menyatakan bahwa mereka berdua sama-sama terkejut, shock dengan pembelajaran online. Kayak gitu. Sedangkan Akri tidak shock tapi dia berhasil beradaptasi. Dia enjoy, menikmati dan lebih suka pembelajaran online. Nah, jadi yang di atas ini Bapak Ibu rangkum dulu. Ini ada nomor, responden namanya siapa, usia boleh ada, boleh enggak. Kalau misalnya dikumpulkan sama yang tadi enggak apa-apa. Nah, yang di sini pertanyaannya ditulis, ini pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jangan lupa kalau di bawah, di belakang selalu saya tambah, apakah ada kesan dan pesan lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, jadi setelah wawancara, itu kita boleh menanyakan, kira-kira mau cerita apa yang tadi belum saya tanyakan. Hal-hal seperti itu. Boleh. Zul. Pengalaman saya ketika wawancara kualitatif, maksimal sekitar 40 menit, tidak pernah lebih dari itu gitu ya. Lalu jangan lupa yang dokumentasi juga dikumpulkan dokumennya kalau bisa dalam bentuk scan. Jangan difoto karena kalau difoto nanti ketika ditempel di bab 4 atau di tesis itu jadinya kecil dan tidak jelas. Kalau bisa di-scan saja, dokumen asli dilampirkan tidak perlu. Karena kalau seperti itu nanti jadinya kan dia nyampur sama tesisnya. Gitu ya, jadi bentuk scan saja. Lalu yang observasi juga rubrik observasinya disiapkan. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini sudah turun lapang, sudah wawancara panjang lebar, ternyata wawancaranya tidak menjawab pertanyaan. Jadi coba diingat-ingat ketika kita mewawancara orang, rumusan masalah kita apa? Ketika Bapak Ibu rasa rumusan masalah itu belum terjawab, kok orangnya ditanya jawabnya masih muter-muter aja. Nah, itu silahkan digali terus. Jadi kita minimalisir gitu ya. Jangan sampai, oh iya ternyata saya belum nanya ini, jadi harus wawancara ulang. Kayak gitu. Biasanya kalau direkam tidak perlu sampai seperti itu. Ketika saya minta untuk mendengarkan rekaman lagi, oh ada Bu, jawabannya ternyata ada di menit segini. Cuma pada saat itu saya lupa menulis. Jadi ini bisa dikerjakan belakangan Excelnya sambil mendengarkan, diulang-ulang lagi rekamannya. Nah itu dicek seperti itu. Nanti ketika pertemuan setelah data collection atau turun lapang itu, Bapak Ibu kemarin kalau tidak salah sudah ada ini ya workshop dari Pak Agus ya untuk menerbitkan Kesinta 2. Wah, bisa. Sudah kalau tidak salah hari apa tuh, hari Rabu atau apa, ada workshop cara menerbitkan jurnal di Sinta gitu. Tidak ada. Nggak ikut ya, Bu? Siapa Oh yang nggak ikut ikut. ya?
Oh, Nggak ada yang tahu juga kayaknya nih. Nggak ada info di grup. Belum ada info, oh, Bu. oke. Oh gitu. Info di grup juga nggak ada. Nggak ada, Ibu. Oh berarti itu untuk enggak apa-apa. Berarti itu untuk kakak kelas berarti. Karena kan kemarin itu yang masuk bareng ya Bapak Ibu pada saat itu semester 1 terus ada kakak kelas semester 2 dan semester 3. Nah, waktu itu Pak Agus pernah mengadakan workshop cara menerbitkan di jurnal Sinta. Nah, itu saya lupa. Itu buat angkatannya Bapak Ibu sekalian atau kakak kelas semester 2 atau bagaimana. Nah, tapi yang jelas sekarang tuh kan di pedagogi ada peraturan baru. Jadi, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan A jika berhasil menerbitkan di Sinta 1 atau 2. Jadi itu ujian tesis sudah langsung ujian aja, langsung otomatis dikasih nilai 85, tapi itu syaratnya harus menerbitkan LOE itu disertakan pada saat mengumpulkan tesis. Nah, itu tidak harus pada saat ujian tesis. Pada saat Semhasnya Bapak Ibu kira-kira insya Allah bulan Desember, kalau misalnya sudah berhasil menerbitkan ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti tesis ya nggak ujian, tinggal datang aja, tinggal mengatakan bahwa saya sudah berhasil terbit di jurnal Sinta 1 atau 2. Itu otomatis dapat A. Nah, kalau Bapak Ibu menerbitkan di jurnal Sinta 3, Mantap. itu masih tetap ujian dan tergantung pada keputusan hasil ujian. Kalau ujiannya bisa mengklarifikasi, menjawab dengan baik, dan lain sebagainya, maka nilainya itu bisa naik menjadi A. Kalau Sinta 3. Gitu ya. Sedangkan kalau tidak menerbitkan sama sekali, maksudnya ya udahlah ngerjakan tesis saja sebagus apapun tesis yang Bapak Ibu tulis itu nilai tertinggi B plus 80, tidak bisa dapat A. Jadi itu kebijakannya Pak Kaprodi yang terbaru dan itu sudah diterapkan ke kakak kelas yang semester 3 kemarin. Jadi ini mumpung Bapak Ibu masih semester 2, tapi kan saya tidak mungkin mengajarkan cara menerbitkan di jurnal Sinta kalau datanya belum ada. Jadi yang penting Bapak Ibu ini sekarang usahakan sepanjang bulan Agustus, September ini bisa selesai mengumpulkan data, sehingga pada saat awal perkuliahan nanti kita juga bisa menyempatkan ya di sela-sela pertemuan, entah itu hari apa, nanti akan saya berikan cara menerbitkan atau bagaimana caranya tesis Bapak Ibu ini diubah menjadi ke dalam bentuk jurnal. Kalau nggak bisa Sinta 1 dan 2 ya minimal Sinta 3. Karena Sinta 3 ini masih ada kemungkinan untuk dapat A. Kalau pada saat ujian bisa menjawab dengan baik. Kalau Sinta 1 dan 2 itu udah nggak perlu ujian sebenarnya. Hanya perlu hadir saja dan mengumpulkan naskah jurnal dan naskah tesis. Itu aja. Nah, ini yang perlu saya tekankan juga bahwa jurnal Sinta itu seperti yang Bapak Ibu tahu tidak gratis gitu ya. Rata-rata Seperti kalau yang Sinta disampaikan 1 dulu. ada yang agak mahal, bisa sampai 2 atau 3 juta. Kalau Sinta 2 masih yang 750.000. Nah, mumpung Bapak Ibu ini masih di fase-fase awal, mungkin bisa disisihkan sedikit untuk itu. Tapi ya ini pilihan. Kalau misalnya pengen mendapat A, silahkan menerbitkan di Sinta 1, 2, atau 3. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa Bu, saya tesis aja. Ya berarti ya mengikuti proses. Cuma saya sayangnya sebaik apapun tesis yang Bapak Ibu tulis itu nilai maksimalnya B+. Padahal kan kita tahu sendiri turun lapang itu yang tidak mudah, interview, proses, sudah mengalami sempro, revisi, dan segala macam. Itu saya rasa juga tidak adil kalau mendapat B+, tapi ternyata peraturannya yang terbaru seperti itu. Nah, tapi ini saya usahakan tidak melepas Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi usahakan ini segera mencari data, mengumpulkan data ketika data sudah terkumpul. Agenda kita pertama, saya pandu cara menulis bab 4 dan bab 5, hasil pembahasan kesimpulan. Dan yang kedua, bagaimana cara mencari jurnal Sinta 1, 2, 3, di mana Bapak Ibu bisa langsung menerbitkan di situ. Gitu. Kalau di UMM ini ada namanya jurnal Raden, Research and Development. Itu saya nggak tahu bayarnya berapa, tapi dia ini pokoknya semua tentang pendidikan bisa diterima di situ. Dan itu dia sudah Sinta 1. Ada juga JINOP, Jurnal Inovasi Pembelajaran. Jadi dia itu banyak aplikasi inovasi. Kalau seperti yang ditulis Pak Saipul ini, saya rasa bisa. Dan dia biayanya juga enggak terlalu mahal. Kalau enggak salah 1,5 juta. Itu Sinta 3.
Lalu ada juga Engli, itu sudah Sinta 2, bahasa Inggris. Nah, tapi dia ini juga membahas tentang culture, budaya-budaya dan bahasa. Nanti kalau yang lain-lainnya tentang IPA, nanti coba pada pertemuan selanjutnya kita bahas. Bapak Ibu ada kemungkinan menerbitkan di jurnal mana, seperti itu. Ini nanti saya kirimkan di grup, silahkan dipelajari. Nah, jadi yang atas-atas ini, kolom-kolomnya ini silahkan Bapak Ibu ganti dengan pertanyaan pertanyaan interview Bapak Ibu masing-masing. Kan kemarin saya lihat di instrumen itu ya, ada yang 10 pertanyaan, 15 pertanyaan, nah itu dijadikan kepala kolomnya ini. Lalu di sini orang-orang yang Bapak Ibu wawancara, nah di sini ditulis hasil wawancaranya apa. Bu, apakah hasil wawancara itu perlu ditulis lengkap? Perlu, tapi itu nanti aja. Yang penting ketika kita mendengar, kita sudah bisa menyimpulkan, di coding saja dulu, kira-kira orangnya ini menjawab apa. Nah, kalau misalnya di sini ya, codingnya dia shock, tapi bisa beradaptasi, tapi bosan. Kita coba dengarkan lagi wawancara dengan Mas ini. Nah, dia itu tepatnya bicaranya seperti apa? Oh iya, pada saat itu saya merasa shock, namun saya bisa beradaptasi. Nah, itu yang nanti ditulis di bab 4. Tapi kan kalau kita ngerjakan itu dulu kan waktunya nanti keburu habis ya. Kalau menurut saya itu malah 2 kali kerja. Karena habis mendengarkan sambil mencatat itu capek. Karena kecepatan tangan kita tidak secepat omongan orang pada saat di interview gitu ya. Jadi sedikit-sedikit dihentikan, hentikan, kan kayak gitu. Jadi kalau bagi saya yang pertama di coding saja dulu orang yang ngomong apa. Nah, baru coding ini kalau perlu Bapak Ibu tambahi ada di menit keberapa dia ngomong kayak gitu. Jadi ketika mengulangi transkrip tinggal diketik ulang aja yang bagian itu, yang bagian dia ngomong shock dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu memilih jalur tesis, semua transkrip itu harus ditulis ulang dalam bentuk tabel dan dimasukkan ke lampiran. Tapi kalau memilih jalur jurnal itu tidak meminta lampiran seperti itu. Jadi cukup yang Bapak Ibu tulis di bab 4, bukti-bukti ini itu saja yang perlu ditulis, bukti transkrip wawancara lengkapnya. Waktunya sudah mau habis ini, silakan ada yang ditanyakan, kita masih punya 10 menit. Saya kayaknya kalau tidak mulai semester tidak aktivasi gitu. Ini Bu, ini kan pertama yang dilakukan tuh survei lapangan atau wawancara Bu ya ke tempat kita ya. Nah, itu tergantung kebutuhan Pak Saipul. Kalau misal Pak Saipul saya R&D apa ya? R&D dengan tes. Nah, gitu. Saya kan penerapan aplikasi Bu ya. Penerapan aplikasi betul. Ya. Nah, Kalau itu kebutuhannya berarti ini wawancara dulu atau apa dulu itu tergantung kebutuhan tesis masing-masing. Gimana Pak Saipul? Ya sebetulnya sih waktu sekolah yang awal malah saya udah wawancara gitu, sekolah yang awal. Ya, yang diganti. Tapi karena ini diganti dan alhamdulillah dapat lebih dekat juga dengan lokasi, dengan rumah, dan udah siap gitu, bisa masuk. Berarti saya rencana sih akan melakukan wawancara ulang ya gitu. Nah kemudian sesuai dengan juknis yang Ibu beri ini yang sekarang ini. Nah kemudian untuk penggunaan aplikasinya berarti setelah itu ya Bu, setelah wawancara kita dicobanya atau seperti apa Bu tekniknya? Oke, untuk kalau mengukur hasil kan? Betul, setahu saya kemarin kan yang wawancara awal itu kan untuk analisis ya Pak ya. Nah, setelah menganalisis kesulitan, Pak Saipul itu mendesain dulu. Sepanjang waktu desain, Pak Saipul itu cukup mewawancara atau memberikan rubrik penilaian kepada 2 orang ahli itu Pak, yang untuk melihat aplikasinya itu kan, aplikasi kedisiplinan kan Pak ya kalau nggak salah. Nah itu yang betul. Nah yang diberikan itu cukup ke ahlinya saja, jadi ahlinya cukup menilai, oh ya Pak ini cukup bagus. Nah kalau sampai sudah dikatakan cukup bagus, siap diimplementasi, nah itu baru diimplementasikan. Oh gitu. Betul. Nah setelah berarti tidak perlu digunakan Bu ya? Oh, perlu digunakan Pak setelah dinilai oleh para ahli. Oh iya.
Nah, Siap, setelah siap. digunakan, baru Pak Saipul mewawancara ulang para pengguna dan juga Iya. guru-guru itu. Jadi kalau Pak Saipul Oh, begitu. wawancaranya 2 kali. Sampai berapa? Wawancara awal itu Iya. kan sebelum ada alat, lalu wawancara yang kedua setelah ada alat. Ahlinya di Iya. tengah-tengah. Jadi yang setelah itu Iya. ditanya gimana Bapak Ibu pengalamannya saat menggunakan alat ini, gampang atau susah, kayak gitu. Baik, baik. Ya, Ibu, itu yang saya masih ini. Ya, terima kasih. Ada pencerahan gitu kan. Iya, Enaknya Pak. sih langsung jurnal kayaknya, Bu ya. Boleh, iya. Apalagi kalau Edi ini sangat ini sih Pak menarik sekali untuk jurnal Iya. gitu. Nanti coba saya tanyakan ke kakak Iya. kelas. Kalau kakak kelas ini ternyata ada ordal gitu loh Pak. Jadi ada teman-temannya itu yang memang pengelola Sinta 2 atau Sinta 3. Cuma ya gitu kalau pakai jalur ordal itu biayanya kemarin saya tanya itu ada yang Lumayan sampai ya. iya Pak sampai 3 atau 4 juta. Saya sendiri juga aduh kalau kayak gini. Dan kemarin itu kan beliau-beliau ini kan ngerjakannya agak terburu-buru karena kan peraturannya itu kan baru muncul. Jadi dipaksa segera Iya. mengerjakan sehingga 2 bulan langsung terbit. Nah kalau Bapak Ibu ini kan waktunya masih 2 semester ya. Jadi saya rasa bisa pakai jalur biasa aja. Itu yang masih 750.000 atau 1 juta itu insya Allah masih ada. Nggak usah sampai semahal itu. Memang menerbitkan jurnal itu gratis gitu ya. Kalau jurnal luar negeri malah banyak yang gratis. Nah, kalau Sinta, setahu saya paling murah yaitu 500, 750, tapi ya waktunya sekitar 6 sampai 8 bulan. Nah, itu kan kalau insya Allah sudah bisa kita antisipasi pada saat ini kan Bapak Ibu pada saat mengerjakannya SEMHAS ataupun ujian tesis kan tidak terburu-buru karena sudah dicicil sejak semester 2 kayak gitu. Oke. Oke, silakan. Ada Baik. pertanyaan Terima kasih lagi? Bu pencerahannya. Sama-sama Pak Saiful. Iya. Ya, izin Bu. Enggak, siapa dulu nih Pak Lalu? Oke, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Untuk ini kan di situ harus kita bertim atau gimana? Apakah dengan harus sendirian atau kan seperti dibilang Pak Agus itu kan kalau ada dari dosen yang ikut dalam itu bisa diganti atau gimana penjelasan, dan ini kan kita dalam prosesnya kan tidak seorang, harus dengan tim atau gimana prosesnya ini Bu, gimana kira-kira? Kalau prosesnya selama ini Bapak Ibu sebagai penulis utama, karena ini karyanya Bapak Ibu ya, jadi nama Bapak Ibu itu paling depan. Lalu nama yang tengah itu pembimbing 1, nama yang paling terakhir itu pembimbing 2. Kalau dulu itu bisa diganti biayanya oleh kampus, tapi kalau sekarang tidak bisa, yang diganti itu hanya adik-adik S1, karena kemarin itu ada peraturan baru ya, kalau S2 kan memang wajib menerbitkan Sinta itu sudah bagian dari kelulusan. Jadi mohon maaf itu biayanya biaya pribadi, tidak bisa diganti. Nah, kalau kemarin sempat ada kebijakan ya kalau gitu dosennya ikut bayar gitu. Nah, tapi kan bimbingan saya berapa nih? 7 orang gitu ya. Nah, kalau tiap orang ini 3 juta, ya habis juga sih saya kalau ikut patungan satu. Nah, jadi kan kemarin kebijakannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Repot gitu. Bu. Iya, jadi begitulah gitu. Pengennya sih ya gitu ya karena kalau selama Berarti ini kan ini proyek 4 sama orang. gimana nih, Pak? Iya, jadi begitu Itu kalau ini satu tim ini 4 orang ya? 3, Pak. Satu Jadi timnya 4 Pak, orang dengan pembimbing 1, 3. Oh, iya Pak Lalu pembimbing 1, 2 iya ya, udah itu pembimbing aja. 1, 2 Pengujinya ya. enggak usah. Gitu. Oke, siap. Jadi semoga bisa ditabung mulai sekarang. Gitu. Harus manajemen ulang ini. Aduh. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iyalah semoga nanti. Makanya Harus kita selesai. mencoba Atau pandu mencari Sinta yang biayanya paling murah karena saya sendiri juga apa namanya ya juga keberatan memang sejujurnya kalau diminta membayar segitu ya. Sebenarnya lebih suka menerbitkan di jurnal luar negeri. Cuma kalau jurnal luar itu Bapak Ibu pengalaman saya paling cepat itu 8 bulan baru terbit. Paling lama ada yang 4 tahun.
Jadi Wah, 2021 ngerjakan baru terbit 2025 kemarin. Tapi ya memang wah, gratis, tidak berbayar sama sekali gitu. Cuma ya saya udah ya begitulah pensiun kalau itu kalau nantinya. Sinta kan. Iya gitu malah nanti nggak lulus-lulus. Bisa insya Allah kalau Sinta Iya. kita usahakan. Heeh. Silakan Tapi Bapak Ibu jalani mungkin aja, ada. Bula, pasti selesai lah semua. Iya, iya, amin, amin. Makasih Pak Ya, Saiful. itu prosesnya. Mm-mm. Silakan mungkin satu pertanyaan terakhir. Sekarang Zoom-nya nggak ini ya, Bapak Ibu. Setelah mati itu nggak bisa langsung login lagi seperti biasanya. Jadinya Ya, tuh. Mm-mm. Izin Bu. Ya, Oh gimana Bu Uswa? Boleh Bu. Ya, Terkait dengan validasi angket kan kemarin masukan dari Bu Nurul kan harus divalidasi ya Bu meskipun kita adaptasi. heeh. Itu dengan sekolah di tempat lain daripada yang jadi penelitian. Apakah perlu ada Mm-mm. validasi ahli Bu untuk angket sama kecakapan itu Bu? Kalau validasi ahli itu sebenarnya cukup, mungkin ada temen Bu Uswah guru IPA yang Bu Uswah kenal itu nggak apa-apa sih. Karena Bu Uswah ini kan kuantitatif ya, bukan R&D. Iya. Nah, jadi validasinya tidak perlu serigid yang R&D seperti Pak Saiful seperti itu. Jadi cukup kalau misalnya ada guru IPA yang ahli climate change atau apa, silakan beliau saja yang validasi biar cepet gitu. Atau kalau mau pilot project, cuma kalau pilot project itu kan paling nggak butuh minimal 10 orang yang harus mengerjakan. Jadi mending divalidasi aja gitu, Bu. Setelah itu Oh, tervalidasi udah langsung aja gitu. berarti artinya itu validasinya dalam bentuk wawancara atau pengisiannya Bu? Biasanya dokumennya itu dikumpulkan ke beliau, nanti beliaunya yang akan mengecek. Jadi misalnya ada 10 pertanyaan, dia akan bilang, Bu Oswa yang nomor 7 nggak usah karena terlalu apa, nomor 5 nggak usah karena terlalu apa. Nah bukti itunya nanti dilampirkan Bu sebagai lampiran tesis. Bukti bahwa kita pernah meminta pendapat ahli. Gitu. Kalau misalnya pakai pilot project itu berarti bisa ya Bu ya? Kita Bisa Bu, pakai tapi kalau pilot project kan minimal 10 10 orang orang dan ya. Bu Oswa harus ngitung. Iya, Di gitu. sekolah lain sih insya Allah sudah ya Bu. Tinggal Boleh validasi. Bu, Berarti tidak perlu harus ada validasi ahli ya Bu ya? nggak perlu. Oke. Itu kalau deep learning itu kan harus Oke, bisa ya. bisa. Ya Bu, jadi kalau pilot project nggak apa-apa, projectnya diambilkan ya Bu ya. Nah, kira-kira itu valid atau tidak, cukup mewakili kalau itu sudah oke, nggak perlu lagi pendapat ahli, itu kan salah satu saja. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, Untuk sama-sama. jurnal itu Mm-mm. kira-kira poin-poinnya apa saja ya Bun yang dipersiapkan Bun? Selain abstrak, Oh, terus nanti aja kemudian itu. kesimpulan. Oh, gitu. Itu nanti aja satu-satu, nanti bingung nanti Saja. Bu kebanyak. Yang penting turun lapang dulu, Iya. karena jurnal pun tidak akan bisa dikerjakan kalau datanya belum ada. Jadi yang penting Bapak Ibu kumpulkan dulu data, nanti kalau itu sudah oke baru kita bahas gitu. Bagaimana jurnalnya ya Bu ya? Oke. Oke, silakan Terima kasih Bu. yang lainnya kalau ada pertanyaan. ya. Iya, Siapa mohon tadi? izin. Triana ya. Silakan Bu. Ya. Bu Tiana aja Bunda silakan. izin tanya, Bun. Mm-mm. Instrumen wawancara saya ini untuk yang kepala sekolah kemarin sudah saya susun dan saya lampirkan itu sejumlah 7 item pertanyaan. Kemudian untuk Mm-mm. guru IPA-nya itu ada 9. Nah, ini tanya ya Bun karena memang belum pernah penelitian kuali, bolehkah penelitian dengan
instrumen wawancara sebanyak ini dihabiskan dalam, maksudnya pertemuan ke sekolah yang saya teliti itu enggak ini bisa sekali atau 2 kali, karena yang pertama sekolahnya lumayan jauh, kemudian yang kedua memang kepala sekolahnya itu sibuk banget, kayaknya tuh banyak ini kegiatan bintek-bintek, termasuk gurunya juga. Gimana Bunda Oke. sarannya? Boleh Bu, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya pada dasarnya terserah peneliti ya. Kalau satu hari itu sekaligus mau wawancara 8 orang karena mumpung ketemu, enggak apa-apa Bu gitu. Tapi yang jelas ya itu yang penting direkam karena itu akan sangat melelahkan gitu ya. Dan kalau sudah direkam itu kan besok-besok pada saat mengerjakan bisa didengarkan lagi dan tidak ada informasi yang ketinggalan. Jadi kalau Bu Triana mau mengerjakan ini mumpung orangnya ngumpul semua, langsung saya wawancara semua boleh, tidak apa-apa itu enggak ditanyakan juga kok Bu. Itu kan tadi contohnya mungkin Bu Triana bingung karena ada tanggal ya Bu ya. Nah, kalau misalnya tanggal itu enggak ditulis juga tidak apa-apa nanti di bab 4. Misalnya wawancara dengan kepala sekolah dengan inisial TR menyatakan bahwa, nah itu nggak usah ditulis tanggalnya. Di bab metodologi juga Bu Triana cukup menuliskan wawancara dilakukan pada bulan Agustus. Meskipun ngerjakannya cuma pas tanggal 10 Agustus saja, itu nggak akan ada orang yang tanya gitu. Jadi bisa Bu ditulis seperti itu nggak apa-apa. Ya Bunda, terima kasih. Karena bingung kalau seperti ini kan berarti kita bisa satset gitu ya Bun. Iya betul, nggak apa-apa itu Bu. Jadi sebenarnya itu kan belakang layar aja. Makanya ketika Iya. orang bilang jangan sampai ada kutipan dalam kutipan. Nah, karena sebenarnya orang yang sedang melaporkan itu ada beberapa yang tidak dia tuliskan gitu loh. Jadi kita emang disarankan melihat peneliti aslinya. Jadi misalnya orang menemukan apa, oh cuma satu Kak, paragraf itu aja kok kipasnya yang tak cocok adepin sama ke situ penelitian tadi. saya. Panas-panas Jadinya banget. itu aja yang dia Izin. tulis di pembahasannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh memang di belakang layar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu benar-benar ditulis sangat rigid, tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Jadi ditulisnya santai aja kayak wawancara dilakukan terhadap 6 orang sepanjang bulan Agustus 2025, gak apa-apa, nggak akan ada yang tanya situ, Bu. Nah, Kalau ini tidak gimana itu wawancara, taruh? nah itu baru ditanya gitu. Tapi kalau modifikasi waktu atau apa itu kan memang haknya peneliti gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan yang lainnya. Bu Ria, saya Bu Yuni. Silakan Bu Udah, Yuni. tapi masih di meja Bu Wilan belum saya ambil. Bu Ria, ini kan kemarin judul Pengesahannya saya belum. tentang Lupa saya P5. belum. Nah, sekarang kan Jadi harus P5-nya tanggal itu ini tidak banget ya ternyata ya. Saya tersebut tuh belum P5 bukan kelas lagi. 12 Bu. Kalau dulu kan Cuma kelas P5 tuh berdiri sendiri, nggih. Sekarang kan awal P5-nya itu jadi kayak proyek kokurikuler apanya tuh? gitu. Itu Oh gitu. apakah saya Jadi harus besok masih bisa ya merubah ngumpulin ya? judulnya atau bagaimana, Bu Ria? Saya belum kelas 12 tuh. Oke. Sekarang P7, Bu. Saya Nah, yang jelas P5-nya itu apa saya datanya kimianya masih belum bisa dapat loh Bu. digali Saya minta dari minta Bu sekolah. yang nggak dikasih. Kalau kemarin itu kan Padahal Bu Rina dimensinya ya, dimensi apa saja yang bisa maksudnya diambil dari pelajaran PJUK kan gitu. Saya Nah, lihat memang fisikanya sekarang tuh banyak yang justru nggak malah sama Bu keluarnya hasilnya. ada dimensi Nggak kesehatan sama kan, sama bukunya tuh. dimensi Buku yang dari profil itu lulusan tuh. gitu loh ya. Itu sebenarnya bisa, masih bisa, Hasilnya cuman tuh nggak istilah P5-nya itu saya sekarang nggak puas sudah itu. Cuman satu lembar nggak gitu. zaman lagi gitu. Segitu doang gitu Oh, maksudnya tuh. nggak apa-apa sih Bu, dihapus aja itu kalau gitu. Apalagi kan Bu Yuni ini insya Allah lulusnya masih tahun depan ya Bu ya. Jadi kalau P5 sekarang aja udah nggak zaman lagi, apalagi 2026 gitu. Nanti malah ditanya lagi sama pengujinya kok masih P5. Jadi menurut saya itu Diganti dihapus aja itu nggak aja masalah kali ya. kok. Dihapus aja nggak masalah, Diganti nanti tinggal apa, diketik. lulusan ya. Diganti dimensi apa atau profil kelulusan atau apa, sesuaikan aja Bu. Nggak Sekarang kan apa-apa. istilahnya dimensi lulusan sekarang itu, Bu Yuni. Ya, Nah, ya dimensi nggak apa-apa lulusan. Mbak. Diganti itu aja Isinya Bu. si P5 ditambah 2 jadi P7 sekarang itu. Isinya sama. Nggak sesuai pas Ada kesehatan kan, sama 2 poin. Ya, itu tuh sekarang mah ada kan beliau kesehatan. orang Nah, kimia. Takut Ya. belum takut sampai malah malu-maluin penelitian gitu. Saya saya belum selesai menguasai sudah banget gitu muncul kimia. dimensi kesehatan. Ini Ya berarti sudah itunya Bu, selesai ini penelitiannya. poin-poin verbalnya itu Bu. Ya, Oke. terima kasih. Berarti saya nggak usah merubah apapun ya Bu, maksudnya
kan kemarin itu kan sudah seminar proposal nggih ya. Jadi kan saya sebenarnya saya juga nyari-nyari istilahnya dimodif atau gimana supaya masih bisa dilaksanakan itu sebenarnya ada celahnya lah gitu loh. Nah, tapi kan apakah saya bisa langsung ganti proposal saya yang sudah diseminarkan atau ya saya ikuti aja apa yang ada di situ, nanti setelah dapat hasilnya baru mungkin kan ada bimbingan. Nah, dari bimbingan itu baru nanti saya oh ini nggak sesuai, ini harusnya arahnya ke sini seperti itu, Bu. Kalau menurut saya Bu Yuni kan sudah melihat kondisinya juga diganti menjadi dimensi lulusan itu, berarti langsung saja diubah disesuaikan dengan itu. Karena sebenarnya yang dicek atau diuji dari tesis Bapak Ibu ini bukan kok berubah, tapi justru Isinya. konsistensinya. Jadi yang penting selama karena kan ini ceritanya P7 ya Bu ya, dimensi kelulusan dan lain sebagainya. Ketika butir wawancara itu, maka konsekuensinya di bab 2 itu harus diganti dengan dimensi lulusan dan lain sebagainya. Jadi yang ditanyakan bukan kok ini berubah dari saat proposal, enggak. Yang dicek adalah bahwa apa yang Bu Yuni sajikan di bab 1, 2, 3 itu terjawab di bab 4. Kalaupun itu harus mengubah dari apa yang terjadi pada saat proposal. Itu enggak apa-apa kayak gitu. Terima kasih, Bu Ria. Oke, sama-sama. Ini untungnya enggak ini ya Bu ya, maksudnya isi intinya itu sama gitu loh Bu. Yang paling penting kan itu. Nah kalau bisa dihindari atau diubah kata P5 itu menurut saya enggak masalah. Nah justru yang ditanyakan ketika judulnya P5 tapi isinya dimensi lulusan. Nah justru itu nanti yang ditanyakan. Nah tapi kalau Bu Yuni mengubah menjadi dimensi lulusan pada saat SMS bisa dijelaskan. Di tengah jalan ternyata ada ini, jadi saya sesuai semua menurut saya dengan ada. Nah kayak gitu tuh malah betul gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Enggak? Bunda, Silakan Bu Triana. tadi lupa saya mau tanya Bun. Ini sama dengan Bu Yuni, tapi bukan terkait judulnya Bun. Jadi kan kemarin saya menuliskan di proposal itu yang mau diwawancara itu guru IPA-nya itu kan 2. Kemarin Bu Ria juga berpesan nanti siap saja kalau misalnya dijadikan multi kasus gitu Studi dari khusus. penguji. Alhamdulillah itu tidak. Nah, kemarin memang saya sempat mendapatkan data dari sekolah yang mau saya teliti itu kan memang guru IPA di kelas 7 itu ada 2, Bun. Ternyata pagi tadi saya konfirmasi ke operator sekolahnya itu, saya tanya datanya ternyata sekarang yang mengajar di kelas 7 itu hanya 1, kemudian di kelas 8 1, kelas 9 1. Itu gimana Bunda ya? Ya enggak apa-apa Bu, kalau gitu yang diwawancara 3 aja, asalkan semuanya guru IPA, itu enggak masalah Bu. Jadi memang nanti yang penting kan Bapak Ibu tuh sekarang mengumpulkan data dulu. Yang pertama kali dilakukan setelah data terkumpul itu adalah merevisi bab 3 sebenarnya. Jadi apapun yang kita tulis pada saat sempro itu saya yakin banyak berubahnya di lapangan. Gitu ya, entah tadinya direncanakan mau wawancara bulan Juni ternyata mundur Agustus dan lain sebagainya. Yang pertama direvisi itu memang bab 3 dulu. Jadi Bu Triana ndak usah galau, nanti tinggal ditulis ulang aja bab 3-nya. Wawancara dilakukan dengan 3 orang guru IPA di SD mana itu nggak masalah Bu, gitu. Baik Bunda, terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu, Silakan. termasuk untuk seandainya nanti perlu ada wawancara, kan seperti yang Ibu Ria sampaikan di awal, kalau untuk triangulasi data berarti tidak harus merubah rumusan masalah ya Bun ya? Cukup Nggak di harus bab Bu, 3 ya tapi Bu ya? saya juga jadi rumusan masalahnya Bapak Ibu ini nggak berubah. Karena terkadang rumusan masalah itu akan menyesuaikan dengan hasil wawancara. Wawancara kita misalnya bagaimana implementasi P5 gitu ya. Terus yang kedua, apakah hambatan dan solusi dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada hambatan sama sekali di sekolah tersebut. Nah itu kan jadinya rumusan masalah kita yang kedua itu bisa diganti. Bagaimanakah praktik baik penerapan P5 di SMA mana? Ya karena hambatannya nggak ada. Nah gitu. Nah jadi
nanti yang akan diubah adalah pertama bab 3, lalu bab 2 yang tadinya ada penelitian terdahulu tentang hambatan. Jadi Bapak Ibu harus mencari penelitian terdahulu, cukup 1 atau 2 saja tentang contoh praktik baik P5. Supaya apa? Di bab 4 itu nanti nyambung, konsisten dengan apa yang kita bahas di bab 1 dan 2. Nanti rumusan masalahnya tentang implementasi, hambatan, tantangan, kok ternyata bab 4-nya itu tentang implementasi dan praktik baik, justru itu yang ditanyakan. Dan ini bab 2-nya bahas hambatan, kok bab 4-nya hambatannya tidak dibahas gitu. Jadi rumusan masalah itu tidak ada jaminan akan tetap ataukah akan berubah, nanti semuanya tergantung apa yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Seperti kakak kelas yang baru lulus kemarin itu kan rencananya rumusan masalahnya tentang pemanfaatan fasilitas di pondok pesantren, gitu kan. Nah, ternyata itu berbelok menjadi kesehatan mental anak ketika tidak ada fasilitas di pondok pesantren. Jadi jadi enggak berubahnya enggak yang jauh gitu. Bu, kalau gitu apa gunanya rumusan masalah? Nah, rumusan masalah tetap diperlukan karena kalau Bapak Ibu enggak punya rumusan masalah itu namanya malah etnografi atau grounded theory gitu kan. Malah kita harus melaporkan apapun yang kita temukan. Nah, seperti itu. Jadi Berarti saya pastikan diusahakan untuk meminimalisir hal tersebut. Makanya saya tekankan sekali lagi kalau wawancara dicek lagi. Dicek lagi. Setiap kali apapun yang beliau jawab, cek lagi dengan rumusan masalah Bapak Ibu. Kalau ternyata jawabannya masih terlalu mengambang, masih belum nyambung ke rumusan masalah, tanya lagi, diulang-ulang lagi. Kayak gitu. Kalau mentok orangnya nggak tahu jawabannya, nah di situ Bapak Ibu bisa tanya, kira-kira siapa ya Pak yang paham soal masalah ini? Nah kayak gitu tuh sangat diperbolehkan, nggak apa-apa. Toh di bab 3 kan Bapak Ibu tidak menulis ya, wawancara akan dilakukan terhadap 2 orang, Bu Uswa dan Bu Triana, kan nggak seperti itu. 2 orang ini kan siapa aja itu kan boleh kita ganti. Penguji pun nggak akan nanya. Saya yakin itu, dan itu pun juga bukan bagian dari keabsahan metodologi kok ya. Ya aneh aja kalau ada penguji nanya kayak gitu, kok iseng sekali gitu. Karena itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. jadi sangat boleh dimungkinkan ketika ada perubahan-perubahan gitu ya Bu, bab 2 atau bab 3 gitu ya Bu. Boleh Bu, tergantung yang ada di lapangan gitu. Baik, baik. Yang Ibu. penting nanti bab 2 bab 3-nya dicocokkan sama hasil di lapangan itu. Terus, baik. Ya Bu, siap. Makasih. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Enggak. Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan Pak Iskandar. Ya, bab Kayaknya 3 aman-aman kemarin itu aja kan ini. Pak Dr. Budiono minta saya bikin seperti tabel, tapi memang bentuk bakunya kemarin itu kan ABCDE. Akhirnya saya coba mencari instrumen yang hampir mirip tapi berbentuk tabel. Itu kemarin itu sempat saya ganti instrumennya itu Bu dengan 30 pertanyaan. Dan kemudian apakah instrumen yang saya gunakan ini kan saya ambil dari 2 peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda Bu. Jadi saya modifikasi. Nah, kemudian apakah itu perlukah instrumen itu saya harus apa istilahnya mencari reliabilitas ulang dan apakah akan diuji cobakan lagi, sementara kan sudah diuji cobakan sebelumnya, sudah dipakai sebelumnya oleh yang lain. Cuman saya mengambil dari 2 orang peneliti karena saya rasa itu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan sesuai dengan masalah yang saya bahas. Itu Bu, terima kasih. Oke. Pak Iskandar, kalau sebenarnya kalau mau religiously mengikuti aturan kuantitatif, modifikasi dalam bentuk apapun itu kan harus reliabilitasnya dihitung lagi gitu ya Pak ya. Iya. Tuh. Tapi ini kan dua-duanya itu sudah dihitung reliabilitasnya oleh peneliti terdahulu. Terdahulu. Ini kan oleh Pak Iskandar digabung ya Pak ya. Oke. Oke. Gimana ya Pak ya? Kalau Namun saya coba, tapi kalau memang harus saya ulang lagi reliabilitasnya ya Bu ya. Berarti itu misalnya besok waktu saya membagikan angket itu, misalnya ada reliabilitas dan validitasnya tidak diterima ya. Apakah berarti soal pertanyaan yang itu tidak jadi saya pakai karena memang ini memang banyak, saya siapkan banyak pertanyaan dari satu peneliti itu kan ada 15, masing-masing 15 saya ambil Bu. Nah,
Jadi jumlahnya Mm-mm. 30 dari 2 orang itu. Nah, nanti kalau memang tidak sesuaian dengan apa validilitas dan validitasnya, berarti itu boleh ya saya buang langsung itu. Berarti ini nggak usah dipakai dah pertanyaan ini. Apakah Mm-mm. nantinya harus saya bagikan ulang lagi dengan jumlah yang sudah validitas dan validilitasnya yang sudah tersedia? Oke. Sebenarnya boleh-boleh aja sih Pak, dan justru yang betul itu cara Apa, seperti Pak? itu. Tapi kan jadinya Pak ATP. Iskandar kayak bolak-balik dan Bolak-balik. itu kan nggak ada jaminan cepat menemukan gitu. Kalau boleh tahu berapa Pak Boleh sih jadi partisipannya? satu. Maaf saya lupa. Kemarin kayaknya jadi satu ya Ibu Kemarin itu alurnya kan ya. saya Alur sama pakai alur dan TP. signifikansi yang ATP 10%, dan Bu. TP gitu. Yang Mm-mm. 10% kan Yang kita biasanya ketik kan di dipakai di yang form tuh. kebanyakan Kayaknya tuh dipakai beda. peneliti itu kan 0,5, Bu. Mm-mm. Karena kebetulan ada satu kelas itu yang pas jumlahnya 69. Jadi dia jumlahnya 70 yang satunya itu. Nah, ini kalau signifikansinya 10%, berarti pas satu kelas aja saya bagikan angketnya. Karena kalau kita menggunakan apa istilahnya, anak-anak kan kadang-kadang banyak yang bawa HP ke sekolah, ada juga yang nggak punya HP, jadi nggak bisa kita pakai barcode seperti apa yang disampaikan Ibu penguji kemarin, Bu Nurul. Ya. Oke. Kalau harusnya yang aman supaya nggak bolak-balik ganti kuesioner itu kan paling nggak partisipannya harusnya ratusan ya Pak ya. Ya, Gitu. Nah, kalau menurut saya Pak Iskandar boleh pakai cara dua-duanya. Maksudnya gimana? Jadi pertama dihitung dulu reliabilitasnya, validitas segala macam. Kalaupun itu tidak ketemu, jadi jangan dibuang. Pak Iskandar bisa menjelaskan bahwa adaptasi dilakukan karena indikator-indikator yang dipilih itu sesuai dengan rumusan masalah yang dirancang oleh peneliti. Menggunakan alasan seperti itu boleh sih Pak sebenarnya. Apalagi kalau waktunya mepet. Karena kemarin saya beberapa kali nguji teman-teman S1 itu yang juga pakai kuesioner, itu justru disarankan, lah bagaimana bisa kamu langsung mengambil kuesioner orang lain, sedangkan nggak kamu cocokkan isi kuesioner tersebut dengan rumusan masalah yang kamu inginkan. Nah, pengujinya anak-anak itu malah nanya seperti itu. Nah, jadi Pak Iskandar saran saya pertama tetap dilakukan uji validitas, reliabilitas segala macam. Nah, kalau misalnya itu tidak cocok Bisa beda sih. atau misalnya Kalau terlalu alur tuh banyak kayak yang ada waktunya dibuang, gitu tuh. saran saya tetap pakai aja Pearson-nya. Pak Iskandar itu tadi ya bisa melakukan cara yang kedua. Adaptasi Nggak apa. kuesioner ini tetap dilakukan karena poin-poinnya sesuai dengan rumusan masalah yang Kayaknya nggak dirancang apa-apa sih kalau peneliti. beda-beda Nah, dikit kayak tuh gitu boleh sesuai sih dengan karena kemarin malah disuruh seperti itu. Dan saya rasa semoga semoga penguji Ya. kita masih sama ya. Karena yang Iya. saya lihat kan beliaunya ini bukan yang ahli hard kuantitatif banget gitu. Jadi tidak akan ditanya sampai sejauh itu. Gitu. Ya, itu kan Hmm. contohnya itu instrumennya itu sampun saya anukan kemarin Mm-mm. apa Nah, posting di tesis kemarin itu yang di Google Drive ya. dan nggak ditanya juga gitu kan, maksudnya Iya. disuruhnya menyesuaikan validitas. Ya, validitas sama reliabilitasnya aja yang belum, memang yang belum kita anukan karena kan memang kalau kita menggunakan validitas orang lain kan berbeda-beda yang digunakan tabelnya karena jumlah partisipannya ada yang kurang dari, ada yang cuma puluhan, sementara saya kan kalau menggunakan signifikansi 0,5 kan 150-an lebih itu Bu. Ya, karena jumlah siswanya waktu itu 233. Malah Pak Budiono mengatakan ambil saja yang kelas 3 itu kan yang dulunya dia kelas 2. Kan nilai raportnya sudah ada biar cepat supaya bisa dimasukkan jurnal penelitiannya nanti Pak. Begitu kata beliau. Ya, begitu saran beliau. Ya, Iya. jadi Ya, itu ya aja gimana, sih Pak yang diikuti kalau apakah itu signifikansinya perlu saya ganti nggak Bu? Yang 10% 0,1 itu ke 0,05 Bu. Iya Pak, boleh seperti itu. Karena kan itu pun semua itu signifikansi itu ada dasar teorinya ya Pak ya. Kita Nggih. kan terserah mau ikut yang berapa Cronbach's alpha-nya itu kan. Kalau untuk menghindari ketidaksesuaian,
terus Pak Iskandar mau menurunkan nilainya, saya rasa nggak apa-apa sih seperti itu. Boleh-boleh saja, jadi tinggal dibikin aja. Dan itu pun ada alasan sohihnya, kita bilang bahwa partisipannya cuma segini orang, kecuali partisipannya sampai 200-300, boleh kita pakai 0,9 kan Pak ya. Tapi kalau Iya. partisipannya cuma segini menggunakan 0,9 itu kan tidak adil gitu. Jadinya kita memilih yang validitasnya nilainya berapa, 0,1 atau 0,5. Kayak gitu. Jadi ya Iya. nggak apa-apa Pak bisa menggunakan alasan seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya Pak, sama-sama. Jadi kayak ya itulah dibuat ini aja. Karena kemarin kan itu sarannya Pak Budiono juga begitu ya. Ya, dibuat tabel. Jadi kalau yang Heeh. kemarin dibuat tabel yang saya punya itu kan itu 5 kali berapa? 5 kali 19 itu. Harusnya bikin 38 tabel jadinya, Bu. Jadi saya coba mencari di beberapa yang lain jadi. Iya Pak, jadinya nanti kalau terlalu banyak yang ngisi ini juga mager juga ini ngisi Iya. kuesioner kebanyakan itu, malah bisa-bisa semuanya dibilang tidak tahu gitu kan, malah Iya. nggak valid. Oke, nggak apa-apa Pak, boleh. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Punya kami malah kemarin cuma 15 soal ya Bunda yang angketnya itu tidak dikomentari juga sama Bu Nurul. Iya, heeh. Karena kan Cuman ada soalnya Bu validasi aja. Suatu ada tesnya juga soalnya. Jadi Iya. mungkin ya kan ada soal-soal yang dikerjakan itu. Gitu. Tapi disarankan kan perlu ada yang seperti Bunda sampaikan itu. Jadi ada apa ya, mungkin di pertama itu kemampuan untuk pengetahuan dulu, terus kemudian konsepnya, terus ada seperti itu, terus kemudian aplikatifnya bagaimana gitu di apa ya, ada semua gitu minimal gitu di percakapannya itu ya Bu ya. Terus apa Iya, beliau betul. menekankannya itu lebih ke ya itu tadi kan kalau kita ngambil adaptasi punya orang emangnya sekarang masih valid gitu. Cuman beliau begitu sepertinya. Jadi nggih, harus tetap divalidasi Padahal gitu sudah. infonya dari Bunda Iya. Nurul. Oke, boleh. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada nih waktunya. Pak Saiful sudah. Ini siapa yang udah hadir? Pak Jabarullah ya? Pak Jabar sama siapa lagi? Pak Salam. Tadi kayaknya ada Pak Salam. Iya. Bu Mel tadi juga ada, Bu. Tahu? Oh iya, Bu Melani. Kak Mel. Kak Mel, iya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu ya saran saya itu ya segera turun lapang. Karena ini ya itu kalau tidak turun lapang akan banyak kekhawatiran, banyak pertanyaan gitu ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai cari nanti kan kalau tidak ada pengalaman itu malah apa yang ditanyakan ini apa ini istilahnya? Oh ternyata tidak seperti ini ya gitu. Karena kalau sudah turun lapang saya yakin nanti pertanyaannya juga ada lagi beda lagi kayak gitu. Oke. Iya, benar, Bu. Jadi saya harap mungkin moga-moga bisa diselesaikan sepanjang bulan Agustus September. Insya Allah Bapak Ibu tuh semhasnya sekitar bulan-bulan Desember. Kalau seperti kelas yang kemarin tuh ya, akhir-akhir tahun gitu, pada saat tahun baru. Pokoknya dipaskan sama kalender akademik anak sekolahan waktu libur itu loh. Gitu. Jadi kalau bulan September dan Oktober, bulan September Oktober kita rancang, misalnya September ketemu 2 kali, Oktober insya Allah 2 kali. Nah nanti tinggal pemantapan 1 kali lagi sebelum semhas. Nah itu insya Allah aman gitu ya. Nanti akan saya berikan juga kok contoh kelas yang sudah semhas, yang sudah ditulis sampai bab 4 dan bab 5. Tapi yang penting datanya aja ada dulu. Nanti kalau saya kasih dulu Bapak Ibu malah kaget. Aduh ternyata kok sesulit ini ya. Enggak, tulisan beliau-beliau itu dulu juga berantakan sekali. Juga ada prosesnya. Itu sudah bagus karena sudah revisi sampai 5 kali, 6 kali. Gitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu contohnya. Oh ternyata yang bagus nih kayak gini. Oke. Bunda jadi muncul pertanyaan lagi nih, Bun. Apa tuh, Bu? Perbedaan analisis kedalaman di S1 sama S2 itu bagaimana ya, Bun? Nah, itu nanti adanya di pembahasan, Bu. Kalau data sudah ada, nanti baru kita ke situ. Karena kalau enggak nanti penjelasannya ngawang-ngawang nanti malah ngulang lagi. Di pembahasan itu sangat nampak bedanya S1 sama S2 itu nanti. Ya. Oke. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini udah
jam 6 nih kalau di tempatnya Pak Lalu, mohon maaf, udah maghrib kayaknya, dan yang lain-lainnya juga. Selamat mau maghrib. Selamat mencari data ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terkumpul semua silahkan diping-ping lagi di grup. Siapapun misalnya Bu Yuni udah selesai duluan, Bu saya udah selesai mengumpulkan data. Nanti saya data dulu namanya. Paling nggak kalau sudah 70 atau 80% kita mulai bisa meeting lagi untuk menentukan cara menulis bab hasil dan pembahasan. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semangatnya. Semoga lancar semuanya, lulus tepat waktu atau bahkan cepat waktu dan bisa publish di Lolos Sinta itu Sinta, tadi lolos ya. Sinta. Amin, Terima kasih, Bu. amin, lolos Sinta 1 dan 2 gitu ya. Oke, baik saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terima kasih banyak Bunda. Semangat, Sama-sama. semangat, semangat. Iya, saya akhiri nggih. Tesis yang bagus adalah yang dikerjakan. Iya. Tesis yang baik itu tesis yang Bu, selesai. apa bedanya kedalamannya Bu? Kedalaman di S1 sama di S2 tesisnya tuh bab 4-nya tuh. Ya lebih ini lagi dong. Kalau Sudah proposal Pak? S2 tuh luas tapi spesifik gitu. Oh, itu ya. Jadi harus bisa meluasin tapi harus spesifikin. Saya tuh Bu, kayak dalam hati saya tuh berkecil hatinya gini. Saya kan kurang tahu tentang kualitatif dulu di S1 ya. Iya. Terus saya kan pakai kuantitatif. Cuman kayak semakin kesini tuh saya kenapa saya nggak mix method gitu loh. Kan kata tadi dosennya kan boleh kalau memang harus berbeda dari proposal. Tapi takutnya tuh nanti kedalaman di bab 4-nya tuh. Iya makanya. Ya kita pengennya ideal, tapi nanti sanggup nggak di mix methodnya itu. Cuman kata dosennya tadi kalau memang tidak harus mix method, bisa juga tetap kuanti, tapi ada lampiran triangulasi data menambahkan wawancara. Jadi tidak mengubah rumusan masalah tuh Bu. Boleh kayak gitu tuh. Soalnya kan kadang di lapangan tuh Bu, anak-anak tuh kan ngerjain angket kan asal. Jadi kita perlu menguatkan kayak wawancara dengan guru mapelnya, atau wali kelasnya, atau kepala sekolahnya gitu boleh, gitu ya Bu ya. Dikuatkan sama wawancara ya. Itu namanya apa? Triangulasi data. Kuantinya itu dari hasilnya, kualinya itu dari kayak wawancaranya. Iya. Berat nggak sih Bu kalau misalnya mix method? Ya agak ini sih Bu. Agak riskan ya. Balik lagi sih kemampuan ibu. Susahnya gimana? Susahnya gimana? Ya harus bisa dijabarin tuh Bu, di kuanti hasilnya gimana, di kuali hasilnya gimana, terus di mix ini menghasilkan apa. Harus menghasilkan produk. Maksudnya? Ya udah Bu, kalau penelitian kan itu kan harus ada hasilnya, itu ya ada kesimpulannya tuh. Itu kan harus bawa untuk di mix nih. Saya kan cuma pengaruh aja awalnya tuh. Iya, kan harus dalam juga itu, pengaruh juga. Dalam juga. Jadi meskipun kuantitatif juga tetap dalam Bu kalau di S2 tuh. Oh gitu. Tapi kurang tahu kalau saya segitu. Ibu apa? Kuanti apa kuali? Saya dua-duanya. Oh mix method juga. Iya kayaknya tuh seru gitu tuh Bu. Seru, cuman Apa? Kalau menurut itu Bu, jadi stres sendiri. Oh gitu. Jadi mending nggak usah. Tapi cobain aja Bu. Tapi harus mengubah ya, harus mengubah perumusan masalah ya Bu ya. Kalau di sekarang dibuat mix method. Saya maunya kuanti tapi tetap dikuatkan di wawancara. Kata dosen saya tuh bisa jadinya cuma triangulasi data di bab 4-nya gitu. Jadi tidak harus disampaikan di rumusan masalah gitu. Cuman untuk menguatkan tuh Bu. Kalau lihat dari awal tuh, terus juga buatnya nanti sebenarnya penelitian itu menghasilkan apa gitu loh. Kalau mau menghasilkan apa-apa istilahnya ya sia-sia dong peneliti ini. Terus hasilnya apa Kak Bu Lili? Belum selesai. Maksudnya menurut Bu Lili apa capaiannya Bu Lili? Misalnya apa sih judulnya tuh? Capaiannya. Karena saya kan replika ya. Replika tuh saya tuh udah membuat judul baru gitu. Jadi saya tuh mereplika lagi dari studi saya S1. Jadi berhubung udah ada hasilnya waktu di perusahaan. Jadi sekarangnya oke-oke aja.
maksudnya gimana? Belum tahu. Itu S1 tuh Bu, jadi replika itu kayak meneruskan tuh Bu. Replika itu meneruskan skripsi dari S1 ke S2. Itu replika. Tapi nggak boleh yang sama banget. Kalau misalkan S1-nya udah menghasilkan ini, berarti S2-nya nggak jauh beda dari ini, gitu loh. Harus ada yang ditingkatkan lagi. Saya kan di perusahaan ya, ya belum menghasilkan apa-apa sih sekarangnya. Ada teman, cuma sedikit-sedikit mungkin dari kualitas barangnya yang semakin membaik. Jadi masih meneliti di perusahaan yang sama. Oh, bisa gitu ya? Karena ada temennya aja. Oh. Karena rekannya gitu. Kalau waktu itu kan saya kan pegang sendiri ya datanya ya. Sekarang kan ininya kan udah di sini kan. Kita nggak pegang data yang di sana lagi. Jadi ya udah. Tapi lihat ya Bu, perusahaan tuh rugi ya sampai segini ya. Terus gimana caranya buat istilahnya balik modalnya tuh? Pas waktu lagi skripsian kan. Yang pentingnya tolong tuh. Jadi perusahaannya agak ada sedikit balik-baliknya lah dari metode-metode yang diterapkannya itu. Cuman itu jadinya kayak lebih ke karyawannya nggak betah. Karyawannya nggak betah karena banyak aturan yang harus ditaati itu. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus begini, harus begitu. Oh, jadi ada yang kesinggung ya? Enggak. Ya. Iya gitu tuh kayak di Tekwa, tahu nggak itu Tekwa? Nggak tahu. Terus di situ Perusahaan apa sih, Bu? Hah? Perusahaan apa itu? Nike. Oh, sepatu. Ya. Itu kan punyanya luar kan? Nike itu. punya Korea kan? Wiwi dari situ kan. Oh iya? Dulu pernah ngecek lah. Ya, saya tuh Bu di bagiannya materialnya tuh. Oh iya. Kayak balance buat jangan rugi tapi jangan sampai sampai jelek juga gitu jadi ya. inputnya sedikit, outputnya banyak. Ya itulah prinsip ekonomi. Iya. Dengan usaha seminimal mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itulah ekonomi. Maksudnya dia Bu gitu. Jadi banyak kerusakan yang udah lumayan ini nih. Guru saya yang udah stres sendiri dengan pendidikan, udahlah resign aja gitu. Menurut Ibu enak di mana? Kerja di pabrik apa pendidikan? Plus minusnya ada. Gimana? Plus minusnya ada. Oh, iya. Kalau di pabrik itu ngurusin benda mati. Kalau di sekolah ngurusin benda hidup ya. Iya gitu. Kadang-kadang gimana ya? Gimana bisa? Ya itulah. Kayak tadi tuh Bu, kan kita sudah punya judul tuh. Pas ketika dosennya ngasih insight gitu tuh, kayak gini tuh Bu rasanya. Kenapa nggak penelitian ini aja sih gitu? Kayak kualitatif yang cuma sekedar kasus gitu loh Bu, studi kasus gitu loh. Yang kemarin kayak kasusnya anak SD gitu kan. Terus kata dosen saya, ya nggak apa-apa Bu, itu penelitian Ibu tetap jalan. Nanti Ibu bikin itu untuk jurnal. Kapan waktunya ya Bu ya? Dan tuh gimana ya Bu? Padahal tuh bisa aja nantinya bikin penelitian yang sudah bikin. Bisa aja. Tapi kita kayak nggak puas ya? Misalkan nggak ada tantangan tuh Ya. kayak yang kurang gimana gitu. Bener. Kalau ini kan kita yang Idealis juga. menolak, sebenarnya nggak menolak teknologi ya, sama sekali menolak. Cuman tuh nggak yakin sama ChatGPT itu. Ya. Kayak gitu, stres sendiri tuh. Ya masih kayak gitu masih sendiri. Padahal banyak juga yang bagus. Iya gitu. Itu kayak yang nggak jadi orang itu lebih ke sok gitu, jadi sampai sekarang dulu gitu. Kalau udah dapat baru.